أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ini kelar kapan? Nggak tahu. Yang sama-sama baru juga mulai. Kami hormati para kepala sekolah SMP IT, SMA IT, Jalan Cagak 1, Jalan Cagak 2. Segala hal jadi apa tuh? Hah? Dijaga dulu jadi apa? Apa? Bisa dijaga doang. yang sama-sama Sama kayak saya dulu. hormati Ini BKS. para asatid yang pada kesempatan ini Muridan tetap itu. hadir membersamai kita Muridan ya, Bang Sur. tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di asrama nih. Dan tak lupa para pejuang peradaban, Bagian ntar. murid-murid, santri-santri SMP IT, SMA IT, Ashifa Boarding School, juga para santri tahfiz Al-Quran yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memberikan pembelaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita di tempat ini sebagai golongan orang-orang yang senantiasa membela sesama umatnya. Buat YouTube dulu. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya bersama para syuhada, bersama para salihin Ayo bersama Ustaz. yang telah berjuang mempertahankan tanah air Palestina sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwani rahimakumullah, sore hari ini kita sedang menunjukkan sikap kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Memangnya ada apa dengan Palestina sehingga kita harus membela bangsa Palestina? Barangkali di antara antum sekalian ada yang tidak tahu mengapa kita harus capek-capek membela Palestina. Mungkin di antara kita ada yang masih menganggap bahwa membela Palestina merupakan perbuatan yang sia-sia. Atau mungkin di antara kita ada yang masih menganggap bahwa membela Palestina itu bukan bagian dari kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak. Kalau ada yang masih seperti itu, maka mulai detik ini, maka mulai menit ini, mari kita sama-sama perbaharui pemikiran kita, perbaharui mindset kita, bahwa kita berkewajiban untuk membela bangsa Palestina dari penjajah Israel, laknatullahi alaih. Nah gitu. Majuan lagi majuan. Postat.
Ada beberapa alasan mengapa kita harus membela Palestina. Saya awali alasan kita mengapa harus membela Palestina. Yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Antum semua manusia? Antum semua manusia? Antum semua manusia? Apabila seorang manusia tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa simpati kepada sesama manusia yang dizalimi, sesama manusia yang tertindas, yang dijajah, maka pertanyakan peri kemanusiaan kita. Bisa jadi telah hilang sifat kemanusiaan dalam diri kita. Oleh karenanya alasan pertama mengapa kita harus membela Palestina, bahwa Palestina, bangsa Palestina yang ditindas itu adalah manusia sama seperti kita yang membutuhkan kebebasan dalam beribadah, dalam bernegara. Coba antum bayangkan ketika kita masih dijajah oleh penjajah Belanda misalnya, Portugis misalnya, Jepang misalnya, dan itu masih berlangsung hingga saat ini. Bayangkan nasib antum sama seperti anak-anak yang ada di Palestina. Untuk mengenyam pendidikan saja susah, untuk bekerja saja tidak tenang, karena waktu demi waktu, detik demi detik, serangan bisa saja terjadi dari para penjajah. Mereka dan kita memiliki hak yang sama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki amanat untuk menjaga perdamaian dunia. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa antum bacakan setiap hari Senin? Di salah satu alineanya disebutkan penjajahan di atas dunia harus, penjajahan di atas dunia harus. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina merupakan penjajahan atau bukan? Ya. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah bentuk penjajahan. Kalau kita memperhatikan bagaimana sejarah ini terjadi, lihat peta, maka sebaiknya diajarkan di geografi atau diajarkan di sejarah tentang peta Palestina, bagaimana dari waktu ke waktu, sehingga kita semuanya sadar. Bisa kita bayangkan peta Nusantara kita ini yang awalnya misalnya berwarna hijau, dipenuhi oleh bangsa Indonesia semuanya, kemudian satu persatu pulau dikuasai oleh misalnya Belanda atau misalnya Jepang, Portugis atau Cina. Hanya tersisa misalnya Pulau Jawa saja. Antum bisa bayangkan. Dan ini terjadi di negara Palestina sana. Sejengkal demi sejengkal penjajah Israel mengambil hak bangsa Palestina, merampas tanah bangsa Palestina. Bukankah itu penjajahan? Apakah itu penjajahan? Maka penjajahan di atas dunia, di atas bumi harus. Ini amanat siapa? Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan berikutnya dari alasan kebangsaan, bahwa bangsa Palestina, negara Palestina adalah negara yang pertama kali
mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah berapa tahun kita merdeka? Berapa tahun? Berapa tahun? 78 tahun Indonesia merdeka. Antum semuanya sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Yang tidak dirasakan oleh bangsa Palestina hingga saat ini. Padahal bangsa Palestina pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh nasional kita bergerilya ke negara-negara sahabat mencari dukungan, mencari pengakuan bahwa kita ini adalah bangsa yang merdeka, yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Dan antum tahu siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina. Itulah mengapa kita juga harus membela Palestina. Alasan kebangsaan kita selain amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa juga Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Alasan yang ketiga, alasan keagamaan. Saya yakin di sini semuanya beragama Islam. Antum beragama Islam? Antum beragama Islam? Beragama Islam? Alasan kita membela Palestina adalah karena kita umat Islam. Karena kita umat Islam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti satu jasad. Masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim, dalam hal saling berkasih sayang, dalam hal saling menghormati, dalam hal saling merangkul, dalam hal saling solidaritas. Masalul jasad itu seperti sebuah atau sebagai tubuh. Idastaka minhu udwun, jika misalnya luka salah satu anggota tubuh kita, apa yang kita rasakan? Sakit. Yang sakitnya di kaki, yang begadangnya mata. Kaki kita terluka setelah sepak bola, yang tidak bisa tidur mata. Idastaka minhu udwun tada'asa irul jasadi bis sahari wal humma. Ketika salah satu anggota tubuh kita terluka, sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Minimalnya dia begadang, tidak bisa tidur, minimalnya dia demam. Begitupun kita umat Islam, jangan merasa tenang-tenang saja ketika anggota tubuh kita yang ada di Palestina disakiti, anggota tubuh kita di Palestina terluka. Kalau kita tidak terluka, kalau kita tidak merasa ada empati, maka pertanyakan keislaman kita. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu ma yuhibbu li akhihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu kepada orang lain, kepada sesama saudaranya, sesama mukmin, sebagaimana dia mencintai, menyukai apa yang terbaik untuk dirinya.
Maka alasan yang pertama dari alasan keagamaan adalah kita sebagai umat Islam. Alasan berikutnya bahwa Palestina adalah tempat Rasulullah melakukan apa? Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tempat bersejarah. Palestina adalah tempat bersejarah bagi umat Islam. Makanya jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang merusaknya. Kedudukan Masjidil Aqsa itu sama dengan kedudukan Masjidil Haram, sama dengan kedudukan Masjid Nabawi. Kira-kira apa perasaan kita apabila ada kelompok atau negara yang mau menyerang Ka'bah? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kalau ada pihak yang ingin menghancurkan Masjid Nabawi? Bagaimana perasaan kita? Maka itu pun harus kita rasakan jika ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Alasan yang berikutnya bahwa di Palestina terdapat Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Sekali lagi ketika kita memiliki tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai umat Islam menjaganya, membelanya dari segala bentuk rongrongan, dari segala bentuk pengrusakan. Dan kita saksikan sekarang, dan bukan hanya sekarang, yang terjadi pada bangsa Palestina di sana, orang-orang Israel berupaya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka membangun terowongan di area Masjidil Aqsa. Upaya-upaya yang mereka lakukan ini merupakan bentuk-bentuk pengrusakan, bentuk-bentuk bahkan penghinaan bagi umat Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu alasannya mengapa kita harus membela Palestina, maka pertanyaan berikutnya, dalam bentuk apa kita membela Palestina? Apakah hanya dengan mengibar-ibarkan bendera Palestina? Lama setelah menang kalah, yang penting main solidaritas itu. Cuman ini hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah panjatkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sudahkah antum hari ini mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Sudahkah antum mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Pojok rumah, main sana. Mulai detik ini, bagi yang belum mendoakan, Iya, betul. dan bagi para ketua DKM atau IRMA, remaja masjid, SMP. tuliskan dalam teks doa, tambahkan dalam teks doa setiap salat kita, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Karena doa merupakan senjata terbaik umat Islam. Doa silahul mu'min. Walaupun kita tidak mengirimkan roket ke Tel Aviv, walaupun kita tidak mengirimkan rudal nuklir ke Israel, kalau kita memanjatkan doa, niscaya doa-doa itulah yang akan meluluh lantahkan barisan-barisan bangsa Israel. Jadi
Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Apa? Berdoa. Yang kedua, Tangannya. hal yang bisa kita lakukan dalam rangka membela Palestina adalah menyebarkan berita yang benar terhadap Palestina. Apalagi sekarang di dunia digital. Antum mungkin ketika pelajaran TIK atau ketika antum pesiar atau ketika antum pulang, antum mengakses Instagram, mengakses Facebook, ada informasi-informasi yang justru menyudutkan bangsa Palestina. Bahkan perlu antum ketahui, banyak akun-akun berbahasa Indonesia tetapi isinya membela bangsa Israel, membela penjajah Israel laknatullahi alaih. Maka apa tugas kita? Tugas kita imbangi pemberitaan-pemberitaan yang sesungguhnya bahwa sebenarnya bangsa Israel itu adalah penjajah dan bangsa Palestina tengah tertindas. Sehingga aksi-aksi semacam ini, doa-doa yang kita panjatkan bukan hanya sebatas ketika ada serangan dari pasukan Zionis, dari pasukan Israel ke warga-warga Palestina. Tidak. Begitupun ketika terjadi seperti yang kita saksikan hari ini, maka tugas kita bagaimana menyampaikan informasi yang sebenarnya. Jangan justru kita menyebarkan informasi-informasi yang keliru, yang menyudutkan bangsa Palestina. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan, tunjukkan keberpihakan kita. Wah, anak 10 juta. Antum ada di pihak siapa? Palestina atau Zionis? Sama pejangkatan ya, Bang. Pejangkatan. Antum ada di pihak siapa? Palestina atau Zionis? Menunjukkan sikap kita ada di pihak mana itu penting. Jadi kalau antum hanya bersikap netral, saya tidak membela Israel, saya tidak membela Palestina, saya cukup menjadi warga negara Indonesia yang baik, belajar, jajan dengan tertib, itu sudah cukup bagi saya. Tidak. Kita harus menunjukkan keberpihakan kita. Di antara yang kita lakukan ini adalah bentuk keberpihakan kita. Kita ingat di kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar, ada dua makhluk. Yang satu apa? Cicak. Yang satu semut. Yang satu burung pipit. Burung pipit ini membawa air untuk disiramkan ke api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Namun cicak menertawakannya, atau cicak ini meniup-niupnya, gitu ya. Buat apa mengucurkan air ke api yang sangat besar? Hanya setetes yang dibawa oleh seekor burung pipit. Tapi ingat, itu menunjukkan keberpihakan kita. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan, itu adalah apa? Bentuk keberpihakan kita. Jadi jangan sampai kita bersikap netral. Dalam hal ini kita harus membela Palestina. Setuju? Setuju? Yang terakhir, yang bisa kita lakukan, tapi suara serak ya, tidak apa, hanya hilang suara. Di Palestina sana hilang nyawa, hilang suara tidak masalah. Di Palestina sana
hilang keluarga. Hal yang bisa kita lakukan, ikhwani fillah, hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan terbaik. Setelah kita mengirimkan doa-doa terbaik kita, setelah kita menunjukkan pembelaan kita, setelah kita membantu menyebarkan informasi-informasi yang benar, maka upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita menyalurkan bantuan kepada mereka. Jadi yang keempat ini, bukan antum yang harus pergi ke Palestina sana. Di sini ada yang mau berangkat ke Palestina? Ada? Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita antum semuanya. Pergi ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya sekarang, ketika Palestina masih dalam penjajahan, apakah mungkin kita bisa datang ke Palestina sebagaimana kita datang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram? Tentu saja bisa. Tetapi apakah sama? Checkpoint di sana sini, pemeriksaan yang ketat, belum lagi deportasi dan lain sebagainya. Maka daripada kita memberikan bantuan, daripada kita memberikan bantuan secara langsung ke sana, berikan bantuan antum terbaik di sini. Kita di sini masih bisa merasakan udara segar. Di sana saudara-saudara kita yang di rumah sakit membutuhkan oksigen, tabung oksigen. Saudara-saudara kita di sana membutuhkan alat-alat medis. Saudara-saudara kita di sana membutuhkan bahan pangan pokok. Maka saya mengajak antum semuanya, berikan bantuan terbaik dari diri kita yang kita miliki. Bahkan jika ada di antara antum yang memiliki saldo, ada saldo PDP? Pak itu Pak. Nol kan? Berani? Berani Pak. Ustaz sudah nol. Ustaz apa sudah nol? Saya yakin ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran terbaik pula untuk diri kita. Apakah kita rela membiarkan korban-korban penjajahan di Palestina membutuhkan bahan makanan, membutuhkan alat-alat medis, membutuhkan bantuan? Mereka memang tidak meminta. Mereka tidak meminta kepada kita. Mereka memiliki izah. Mereka rela berjuang mempertahankan nyawa, mengorbankan nyawa mereka, mempertahankan tanah air mereka. Maka ikhwani fillah, pada kesempatan ini mari kita berikan bantuan terbaik kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tadi siang saya mendapatkan kiriman video tentang penyaluran bantuan dari kita bangsa Indonesia melalui Ashifa Peduli, lembaga kita semuanya. Adakah rasa bangga ketika kita membantu saudara-saudara kita, bantuan kita diterima dengan baik? Akan lebih bangga apabila
Bantuan yang diterima oleh saudara-saudara di Palestina itu adalah bantuan dari kita. Betul? Betul? Kalau tadi kakak-kakak kita memberikan yel-yel, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Bisa sekali lagi, masih ingat? Nanti ada satu yel-yel lagi. Ayo kita sama-sama baca yel-yel dulu. Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Boleh dikibarkan benderanya? Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Satu yel-yel lagi. Lan tarka ummatun. Ikuti. Lan tarka ummatun. Lan tarka ummatun. Lan tarka ummatun. Qaiduha Muhammadun. Lan tarka ummatun. Qaiduha Muhammadun. Lan tarka ummatun. Qaiduha Muhammadun. Tidak akan tunduk umat yang pemimpinnya, panglimanya adalah Nabi Muhammad. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa Yahud. Jaisu Muhammad saufa Yahud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat bentuk pembelaan kita, bentuk bantuan kita, bentuk doa-doa terbaik kita sebagai amal terbaik yang kelak menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama saudara-saudara kita syuhada sholihin yang gugur di Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cok, woi?